Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kali ini aku mau ceritain kisah nyata yang sangat menyedihkan dan bikin gak habis pikir. Kisah ini tentang seorang anak perempuan bernama Sylvia Likens. Dia adalah gadis biasa, baik, penyayang, dan penuh harapan. Tapi karena satu keputusan orang tuanya yang terlihat sederhana, yaitu menitipkan dia ke rumah orang lain, hidupnya malah berubah jadi mimpi buruk. Dan lebih parahnya lagi, mimpi buruk itu bukan disebabkan oleh orang asing, tapi oleh wanita yang seharusnya menjaga dia. Ini adalah salah satu kasus kekerasan terhadap anak paling mengerikan dalam sejarah. Mari kita mulai dari awalnya. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan kali ini bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media dan kalian kalau mau baca langsung juga silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Bernama Sylvia Mary Likens, lahir tanggal 3 Januari 1949 di Lebanon, Indiana, Amerika Serikat. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakaknya bernama Daniel dan juga Benny, dan dia punya adik kembar bernama Jenny yang kakinya pincang karena penyakit polio waktu kecil. Orang tua mereka ini, Lester dan Betty Likens, ini bekerja di sirkus keliling, dan karena kerjaan mereka berpindah-pindah dari kota ke kota, Sylvia dan Jenny ini sering dititipkan ke saudara atau kenalan mereka ya, biar tetap bisa sekolah dan hidup lebih stabil. Sylvia ini tipe anak yang kalem, penyayang, dan selalu bantuin adiknya. Dia punya sifat yang lembut dan gak neko-neko. Tapi sayangnya semua itu gak cukup untuk melindunginya dari nasib kejam yang akan datang. Nah, sekarang kita kenalan sama wanita yang menjadi pelaku utama. Namanya Gertrude Benizescu. Usianya 37 tahun. Dia ibu dari 7 orang anak. Hidup miskin, sering sakit-sakitan, dan mentalnya juga gak stabil. Gertrude udah 2 kali cerai dan hidupnya bisa dibilang penuh tekanan. Rumahnya kotor, sempit, dan penuh anak-anak. Tapi anehnya, dia tetap sering jaga anak orang lain demi uang. Ya, namanya juga sendiri ya. Salah satu anaknya yaitu Paula, waktu itu umurnya 17 tahun. Saat itu Paula ini lagi hamil. Dan Paula juga punya peran besar dalam kasus ini nanti. Gertrude ini dikenal sebagai ibu yang religius dan tenang dari luar ya. Tapi di balik itu dia manipulatif, penuh dendam, dan juga kejam. Pada Juli 1965, orang tua Sylvia dan juga Jenny ini menitipkan mereka ke rumahnya Gertrude karena harus kerja jauh keluar kota bersama rombongan sirkus. Mereka sepakat akan kirim uang $20 per minggunya ke Gertrude untuk biaya hidup Sylvia dan juga Jenny. Awalnya Gertrude ini menyambut mereka dengan baik, tapi begitu uang dari orang tuanya Sylvia ini telah dikirim, Gertrude mulai kesal. Dia ini mulai nuduh Sylvia sebagai pembawa sial, bahkan tanpa bukti. Dia menuduh Sylvia menyebarkan gosip bahwa anaknya, si Paula ini hamil karena hubungan di luar nikah. Ya, masalahnya itu emang kenyataan gak sih? Itu jadi awal mula kekerasan yang dilakukan Gertrude ke Sylvia, dan yang bikin miris, adik Sylvia yaitu Jenny cuma bisa melihat semua itu karena dia juga takut jadi korban. Kekerasan yang dilakukan Gertrude ini bukan cuma tamparan atau bentakan, tapi berubah jadi penyiksaan parah dan berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yaitu Sylvia ini dipukul pakai sapu, sabuk, kadang juga dilempar ke lantai. Dia dipaksa telanjang di depan anak-anaknya Gertrude dan gak dikasih mandi, bahkan disuruh tidur di ruang bawah tanah tanpa kasur dan juga tanpa makanan. Sylvia juga dipaksa makan kotorannya sendiri, minum air seninya sendiri, tubuhnya juga disundut rokok, disiram air panas, dan juga diikat. Dan yang paling kejam, suatu hari Gertrude nyuruh 2 anak remaja tetangganya yang namanya Richard Hope dan juga Choi Hubbard untuk memanaskan kawat dan menuliskan kata-kata di perutnya Sylvia. Mereka itu nulis, "I am a prostitute and proud of it." Serem banget ya kan? Dan semua ini dilakukan sambil anak-anak itu tertawa, seolah-olah Sylvia ini cuma mainan, bukan manusia.
Karena terus dikasih penyiksaan ya tanpa henti, Sylvia makin lama makin lemah. Dia nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa makan, bahkan nggak bisa bicara dengan jelas. Dia juga sempat mencoba kabur tapi gagal dan malah dihajar lagi. Dan akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1965, Sylvia meninggal dunia di ruang bawah tanah. Tubuhnya ditemukan penuh luka, luka bakar, memar, dan juga lebam. Gertrude sempat coba bohong ke polisi dengan menulis surat palsu seolah-olah Sylvia ini kabur dan diserang oleh geng. Tapi adik Sylvia, Jenny, yang selama ini ketakutan, akhirnya berani bilang ke tetangga, kalau kalian keluarkan aku dari rumah itu, aku akan ceritakan semuanya. Dan dari situ, semua kebusukan terbongkar. Setelah penyelidikan, Gertrude Benesqui, anak-anak, dan anak-anak tetangga yang ikut menyiksa langsung juga ditangkap. Gertrude divonis penjara seumur hidup, tapi mengejutkannya, dia bebas bersyarat pada tahun 1985 setelah hanya menjalani 20 tahun hukuman. Paula, anaknya juga dihukum, tapi dibebaskan lebih cepat. Richard Hobbs dan juga Choi Hubbard yang mengukir di tubuh Sylvia juga dihukum ya, tapi hukumannya ringan karena masih remaja. Dan Jenny tumbuh dewasa tapi selalu dihantui kenangan kakaknya. Kasus ini dikenal sebagai salah satu kekerasan anak terburuk di Amerika. Kisah Sylvia adalah peringatan keras buat kita semua. Kadang kekerasan terjadi bukan di jalanan, tapi justru di dalam rumah, dan yang lebih parah, banyak orang tahu tapi diem. Kalau kamu lihat ada seseorang disiksa, dibully atau dianiaya, jangan diem ya. Langsung laporkan, bantu, karena diam bisa sama jahatnya dengan pelaku. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.